Selamat malam teman-teman semua, saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan membahas satu isu yang sedang hot, isu global, yaitu tentang kemungkinan adanya perang dunia ketiga. Tentu saja saya akan membahasnya dari sudut pandang spiritual yang murni. Saudara dan saudari yang saya kasihi, setelah Perang Dunia Kedua yang selesai pada tahun 1945, potensi terjadinya Perang Dunia Ketiga itu ada atau muncul karena ada dua kekuatan besar di dunia yang itu selalu saling bersaing. Satu sisi kita kenal ada Amerika Serikat dengan sekutunya, dan di sisi lain ada Uni Soviet. Tetapi puluhan tahun persatuan mereka itu tidak berujung kepada perang yang terbuka atau perang besar-besaran. Mereka lebih cenderung melakukan pertarungan diam-diam sehingga kita mengenalnya fenomena yang disebut sebagai perang dingin, Cold War. Nah, tahun 1990 Uni Soviet ini rontok melalui kebijakan Glasnost dan Perestroika yang diusung oleh Mikhail Gorbachev. Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara, tetapi menyisakan satu poros yang sangat besar, yaitu Rusia, yang kemudian membentuk Federasi Rusia. Tetapi beberapa negara itu sudah kadung lepas. Negara-negara yang tadinya itu menjadi bagian dari Uni Soviet sekarang menjadi negara merdeka. Mereka ada di Asia, ada juga yang di Eropa. Negeri-negeri seperti Latvia, kemudian Azerbaijan, kemudian Kazakhstan, itu adalah negeri-negeri yang dulunya menjadi bagian dari Uni Soviet, termasuk Ukraina. Tetapi ketika Uni Soviet ini merelakan dirinya untuk tanda kutip pecah dan beberapa negara kemudian menjadi negara merdeka, ada komitmen bersama antara Amerika Serikat dengan Rusia yang menjadi pengganti dari Uni Soviet, yaitu bahwa negara-negara yang tadinya bagian dari Uni Soviet yang menjadi negara merdeka harus dibiarkan menjadi buffer zone, tidak ikut ke salah satu pihak. Tentu di sana termasuk Ukraina. Tetapi memang Amerika ini kan agresif. Bisa dikatakan Amerika tidak memegang kesepakatan ini. Dia terus melakukan upaya agar beberapa negara itu yang tadinya gabung dengan Uni Soviet masuk ke blok NATO. Nah, tahun 2022 Vladimir Putin sebagai presiden Rusia mengambil keputusan untuk tanda kutip menyerang Ukraina. Bukan tanpa alasan, karena memang ada kecenderungan Ukraina ini dijadikan sebagai bagian dari blok barat, menjadi aliansi dekat dari NATO, dan ini menjadi semacam garda depan bagi Amerika Serikat dan NATO untuk ngacak-ngacak kedaulatan Rusia. Nah, pergulatan ini yang sebetulnya sudah berjalan puluhan tahun tetapi mengalami peningkatan ketegangan di tahun 2022, tentu saja potensial untuk memicu perang dunia ketiga. Karena Rusia jelas punya kekuatan militer yang
dahsyat. Amerika Serikat jelas tidak mau kalah. Ya. Di sisi lain dan di tempat yang berbeda, pergolakan antara Israel Palestina yang tentu saja melibatkan negara-negara sekutunya juga tidak pernah mereda. Ya. Israel selalu ada dalam posisi berhadap-hadapan dengan kekuatan lain seperti kelompok Hizbullah di Lebanon, ya. Kemudian juga tentu saja dengan musuh abadinya, ya, Iran yang sekarang dikuasai oleh kelompok Islam konservatif. Serangan Israel ke Gaza beberapa bulan yang lalu tentu saja memicu kekhawatiran akan ada perang yang meluas. Dan ini juga bisa memicu perang dunia ketiga karena kemudian beberapa negara besar terlibat. Ada yang membela Israel, ada yang membela Palestina dan Iran yang ikut terlibat di dalam pertarungan ini. Jadi sangat wajar, sangat lumrah kalau kemudian ada orang yang punya pandangan kita dalam bahaya besar, dalam bahaya perang dunia ketiga yang tentu saja akan menjadi tragedi kemanusiaan. Ya. Dan jangan lupa ada satu kekuatan besar lagi yang sekarang juga sering terlibat, ya, dialektika dengan Amerika Serikat, yaitu Republik Rakyat Cina. Bisa dibilang ini menjadi kekuatan adidaya yang baru yang berani menantang Amerika Serikat. Dan ya, kalau perang ya pasti akan terjadi sebuah benturan besar, ya, yang dampaknya juga bisa sangat destruktif. Lalu bagaimana masa depan umat manusia? Benarkah akan terjadi perang dunia ketiga? Saudara dan saudari yang saya kasihi, masa depan itu adalah samudera kemungkinan. Apa yang akan terjadi di masa depan tergantung dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kini, tergantung dari keputusan para pemimpin dunia di masa kini. Dulu waktu Bung Karno masih kuat gitu ya, kita bisa menjadi penengah sehingga kita menginisiasi gerakan non-blok. Tapi sekarang kita tidak sekuat itu. Ya, pada akhirnya orang Indonesia hanya bisa memberikan komentar lalu berdoa. Ya, begitu. Nah, bagaimana menurut Pak SHD sebagai seorang guru spiritual, sebagai seorang praktisi meditasi? Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Saya selalu dalam pola nalar yang realistik tapi optimistik. Optimistik tapi realistik. Ya, perang dunia ketiga mungkin saja terjadi melihat konstelasi kekuatan yang sekarang ada, melihat bagaimana kepentingan berbagai pihak ini saling beradu. Ya. Tetapi di sisi lain, kita harus melihat dengan cermat bahwa satu, di beberapa negara, pada beberapa pemimpin dunia, sebetulnya ada fenomena yang susah dijelaskan secara nalar. Misalnya pada sosok Vladimir Putin. Coba Anda perhatikan bagaimana sosok beliau itu di tahun 2011, di 2013 sebagai alumnus KGB, sebagai orang yang dididik di dunia intelijen Uni Soviet. Dia punya wajah yang sangat dingin ya. Coba Anda bandingkan wajahnya saat ini dan bagaimana kiprah dia di saat ini. Bagi saya,
ini adalah tokoh yang memberi harapan. Dia berani menantang old circle. Dia tidak mau nurut kepada kekuatan lama yang mencengkram dunia. Tetapi dia segala sesuatunya, segala kebijakannya diambil dengan sangat terukur. Ini adalah sosok pembangun, bukan sosok penghancur. Ya. Maka perang dengan Ukraina pun dalam keterukuran, enggak membabi buta. Ya, kalau Putin mau membabi buta, ya sudah habis itu Ukraina, karena kekuatan dari Rusia jauh lebih kuat kan gitu. Nah, di sisi lain ada pemimpin-pemimpin negara yang juga mengalami perubahan yang susah untuk dinalar. Bagaimana sosok Muhammad bin Salman yang sekarang memegang kunci kekuatan politik di Arab Saudi. Bagaimana sosok yang tadinya sangat kontroversial ya, karena dituduh membunuh jurnalis Jamal Khashoggi ya, kemudian juga dituduh menghabisi pesaing-pesaingnya di lingkaran elit Arab Saudi, sekarang tampil sebagai sosok yang reformis ya, dengan kebijakan-kebijakan yang ya nggak terduga itu bisa dilakukan oleh seorang MBS ya. Di sini ada kekuatan kosmik yang bermain. Analisa rasional empirik belum tentu akan selaras dengan bagaimana dinamika yang susah dinalar sebetulnya. Ada perubahan-perubahan yang mengarah kepada perbaikan di dunia ini yang para ahli, kalau hanya menggunakan pendekatan rasional empirik, susah untuk bisa mengerti. Saya melihat semuanya tidak hanya dengan penalaran yang rasional empirik. Saya juga menggunakan mata batin, menggunakan rasa sejati. Jadi saya bisa melihat apa yang ada di balik layar ya. Melihat variabel-variabel yang tidak bisa dijangkau oleh mereka yang hanya menggunakan panca indera dan analisis logika. Dari apa yang saya lihat, walaupun tentu saja perang dunia ini bisa terjadi, tetapi kemungkinan terjadinya sangat kecil ya. Apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana jagat raya ini diatur oleh hukum alam yang presisi, yang adil. Selama di muka bumi ini ada banyak orang yang berhati murni, orang yang punya kesadaran yang murni, orang yang menciptakan karma kolektif yang baik, maka secara hukum kosmik umat manusia akan dijauhkan dari tragedi yang fatal ya. Apalagi kalau kita juga melihat bahwa kekuatan adikodrati itu bekerja melalui tokoh-tokoh yang populer dan punya power seperti Putin, bahkan juga bisa melalui sosok yang kita kenal sebagai Kim Jong-un ya. Jadi kalau buat saya, optimis saja. Bukan optimis yang membuta, tapi optimisme yang didasari oleh penalaran yang utuh, melihat semua variabel ya. Jangan hanya hanyut oleh berita-berita dari media mainstream yang seringkali tidak objektif karena terlalu pro barat. Jangan lupa juga, di Amerika Serikat sendiri tidak semua orang suka perang. Setidaknya ada 2 presiden yang itu berbeda kebijakannya dengan presiden-presiden lainnya. Makanya yang satu terbunuh atau dibunuh, yang satu lagi digulingkan kan, walaupun melalui pemilu. Tapi kita tahu di situ pemilunya itu ekstrim kecurangannya. Satu John F. Kennedy, ya. Satu lagi Donald Trump. Nah sekarang di pemilu 2024 ini sangat niscaya dan sangat mungkin Donald Trump menang. Kalau Donald Trump menang, seperti halnya di periode dia memimpin di tahun 2016 sampai 2020, tidak ada perang yang dia kobarkan. Kebijakan luar negeri Amerika ini berbeda drastis. Maka ya
kita patut optimistik. Trump menang, nggak jadi perang. Ya. Nah, sambil kemudian dunia ini ditata, kesadaran spiritual disebarluaskan. Dan sangat disaya pasti ada revolusi kesadaran pada tataran global. Ya. Maka saya bisa katakan, kepastiannya adalah umat manusia ini selamat. Peradaban kita terpelihara. Tidak ada itu perang dunia ketiga. Terima kasih.